Dan di sini kita tahu tadi bahwa RBH sama RAH belum kita dapatkan nilainya berapa. Nah, disinilah prinsip dari penambahan sendi itu kita masukkan ke dalam portal. Dikarenakan RBH dan RAH itu belum bisa kita peroleh pada kedua persamaan sebelumnya. Sehingga fungsi sendi di sini untuk ibaratnya memecah portal ini menjadi dua bagian sebelah kiri dan sebelah kanan. Sehingga nanti RAH didapatkan dari persamaan baru dari sendi bagian kiri yang membentuk portal pertama, kemudian RBH didapatkan dari portal kedua yang berada pada sendi bagian kanan. Nah, di sini sudah dituliskan juga perhitungannya ini, yaitu potongan portal di sebelah kiri S dan sebelah kanan S. Yang sebelah kiri S diperoleh nilai RAH-nya, sedangkan yang sebelah kanan S diperoleh nilai RBH-nya. Nah, kita coba untuk menghitung ini menggunakan persamaan sigma MS kiri sama dengan 0. Jadi kita fokus di sebelah kiri, portal sebelah kiri, ini yang saya kotakin ini. Sehingga portal sebelah kiri ini, apabila saya gambarkan pada tumpuan S yang baru di sini, seperti ini. Ini adalah sendi baru kita. Kira-kira seperti itu. Kemudian kita tinggal meninjau ke S ini dengan sigma momen S kiri sama dengan 0. Segala reaksi dan juga beban yang berada di luar titik S harus kita tinjau ke titik S. Kita mulai dari sini dulu. Ada reaksi RAV vertikal, maka dikalikan jarak horizontalnya ke titik S, yaitu sebesar 2 meter. Bisa lihat di sini ya, jaraknya 2 meter. Sehingga kalau saya tuliskan adalah RAV kali 2 meter. Karena reaksi RAV-nya ke atas, jaraknya horizontal, maka porosnya di sini dia berputar searah jarum jam. Ketika searah jarum jam, maka positif. Positif RAV kali 2. Kemudian sekarang kita meninjau RAH ke titik S. RAH arahnya ke kanan, horizontal ke kanan, maka harus dikalikan jarak vertikal ke titik S. Jarak vertikalnya sebesar 8 meter, maka kalau dituliskan RAH kali 8 meter. Tapi arahnya dia karena reaksinya horizontal ke kanan, jaraknya ke atas, maka porosnya di sini dia berputar berlawanan arah jarum jam. Sehingga dituliskan negatif RAH kali 8. Ini. Kemudian, apakah ada reaksi atau beban lainnya pada portal sebelah kiri ini? Tidak ada ya. Di sini ada beban 8 kN, tapi tepat di titik S, maka tidak dimasukkan. Dari sini sudah didapatkan persamaan baru, tinggal dioperasikan dalam matematika biasa dengan memasukkan RAV dari perhitungan sebelumnya, sehingga bisa didapatkan RAH-nya. Di sini RAH-nya didapatkan plus
4 kN. Ketika plus, maka asumsi kita di awal, yaitu RAH arahnya ke kanan, maka benar. Maka arahnya ke kanan, tidak kita rubah. Tetapi apabila di sini didapatkan negatif 4 kN, maka asumsi kita yang tadinya arahnya ke kanan, kita balik, jadi arahnya ke kiri. Seperti itu. Kemudian kita sekarang meninjau portal sebelah kanan S seperti ini. Oke, di sini reaksi dan juga beban yang di luar titik S, yang mana S ini adalah sendi tambahan kita, harus kita acu ke titik S. Reaksi ataupun beban yang arahnya vertikal maka harus dikalikan jarak horizontalnya, sedangkan reaksi atau beban yang horizontal maka harus dikalikan jarak vertikalnya. Kita mulai dari sini dulu, dari sebelah kiri ya. Di sini ada 8 kN. 8 kN karena tepat di S, maka tidak perlu dimasukkan. Kemudian ada 16 kN di titik D. Arahnya ke bawah, kemudian jarak horizontalnya adalah ini, sebesar 2 meter, sehingga porosnya di sini dia muternya searah jarum jam. Sehingga dituliskan di sini 16 kali 2 plus karena searah jarum jam. Kemudian kita beralih yang 8 kN di sini, titik E. Sama juga ini arahnya ke bawah, kemudian tinggal dikalikan jarak horizontalnya sebesar 4 meter, ini ya. Porosnya di sini, maka putarannya searah jarum jam juga. 8 kali 4 plus. 8 kali 4 arahnya searah jarum jam, maka plus. Kemudian di sini ada reaksi RBH dan juga RBV. Nah, kita tinjau juga ke titik S. Kita pertama yang RBH dulu saja, nggak apa-apa. RBH arahnya ke kanan, horizontal, maka harus dikalikan jarak vertikal ke titik S. Sehingga RBH kali jarak vertikalnya 8 meter. Karena arahnya ke kanan, jarak vertikalnya ke atas, maka porosnya di sini, maka perputarannya berlawanan arah jarum jam. Apabila dituliskan menjadi RBH kali 8 minus karena arahnya berlawanan arah jarum jam. Kemudian sekarang yang RBV. RBV vertikal ke atas, kemudian tinggal dikalikan jarak horizontalnya ke titik S sebesar 6 meter. 2 plus 2 plus 2. RBV ke atas, jaraknya mendatar horizontal ke titik S, maka porosnya di sini, maka perputarannya berlawanan arah jarum jam. Sehingga dituliskan RBV kali 6 arahnya berlawanan arah jarum jam, maka negatif. Ini. RBV kali 6 arahnya berlawanan arah jarum jam, maka negatif. Kemudian sekiranya sudah semua dimasukkan, reaksi dan juga beban kita acu ke titik S, maka kita selesaikan persamaan ini. Tinggal dimasukkan angka-angkanya, dan untuk RBV-nya, kita gunakan RBV dari perhitungan sebelumnya. Tinggal dihitung, persamaan matematika biasa, didapatkan RBH-nya sama dengan minus 4 kN. Di sini ketemu minus, sehingga asumsi di awal tadi yang mana RBH-nya ke kanan, maka dibalik menjadi ke kiri. Seperti itu. Jadi ke kiri. Sehingga RBH sama dengan 4 kN arahnya ke kiri.
Kemudian di sini kita sudah mendapatkan nilai reaksi RAH dan juga RBH. Sehingga keempat reaksi di dua tumpuan, di tumpuan A ada reaksi RAV dan RAH, di tumpuan B ada RBV dan RBH sudah didapatkan semua. Di sini kita sudah tahu fungsi penambahan sendi tambahan itu seperti apa. Kemudian dari sini kita tinggal membuat FBD, Free Body Diagram, yang kemudian SFD, Shear Force Diagram, BMD, Bending Moment Diagram, dan NFD, Normal Force Diagram. Caranya sama seperti portal statis tertentu dalam pembuatan diagram tersebut. Nah, kita contohkan dan kita ulas saja dalam pembuatan FBD pertama. Dalam pembuatan FBD, di sini FBD fungsinya adalah kita menggambarkan segala reaksi ataupun gaya-gaya dalam di sebuah portal. Jadi portal kita ini kita menggambarkan saja nilai-nilai gaya dalam tersebut di setiap ujung-ujung batang. Nah, sekarang kita mulai dari sebelah kiri dulu saja, yaitu ada batang AC. Kemudian kita beralih nanti ke CF, kemudian ke FB. Atau dibalik juga bisa, silahkan. Nah, kita mulai dari batang AC dulu. Kita mulai dari sebelah kiri. Batang AC di sini di ujung batang AC yaitu di titik A. Ini tadi ada nilai RAV 16 kN arahnya ke atas. Kemudian ada RAH 4 kN arahnya ke kanan. Ini ya. Kemudian kita tinggal mendistribusikan atau melihat di ujung batang AC ini, di titik C ini, berapa. Jadi, kebalikannya saja, ketika di titik A ini ada 16 kN arahnya ke atas, maka di sini harus dilawan sebesar 16 kN juga arahnya ke bawah. Arahnya kebalikan. Kemudian, di sini di titik A ada RAH 4 kN arahnya ke kanan, maka di titik C ada 4 kN juga ke kiri. Arahnya berlawanan dengan yang di titik A. Sehingga saling melawan. Jadi, yang ini sudah didapatkan, kemudian yang ini sudah kita bahas barusan ini. Kemudian nilai yang 32 ini dari kita ingat bahwa apabila portal seperti ini, apabila di titik A karena sendi, kalau sendi kan tidak ada momen. Tetapi apabila di sambungan seperti ini ada momen. Jadi ada momen di sebelah ujung batang AC dan juga ada momen di ujung C batang CF. Ada momen. Ini kira-kira saja nilainya berapa gitu. Tapi ada momen di sini dan juga ada momen di sini. Begitu juga yang sini nanti. Di sini batang FB juga ada momen di titik F-nya ini. Di batang CF di titik F-nya juga ada momen. Seperti itu. Sehingga ketika ada momen, maka kita perlu menggambarkan atau menuliskan nilai momen di setiap ujung batang yang ada momen tersebut. Dikarenakan di titik C, ujung batang AC, ini ada momen seperti ini, tapi kita nggak tahu nilainya berapa. Nah, nilainya itu tinggal reaksi di titik A, yaitu yang horizontal ya, karena nanti kan momen prinsipnya adalah reaksi atau beban dikalikan jaraknya ke titik yang ditinjau.
kita meninjau ke titik C sini, karena yang bisa ditinjau ke titik sini adalah beban atau reaksi 4 kN saja ini, reaksi RAH 4 kN saja ini, maka tinggal dikalikan jarak RAH ini ke titik C. Jaraknya sebesar 8 meter. Tadi ya, 8 meter. 8 meter. 4 kali 8, 32. Karena RAH 4 ke kanan, kemudian jaraknya ke sana, maka porosnya di sini, maka muter berlawanan arah jarum jam nilainya 32. Nah ini. 32 arahnya berlawanan arah jarum jam. Seperti itu. Nah, yang 16 tidak bisa kita tinjau ke titik C, karena 16 sendiri searah dengan titik C. Tidak ada jarak ke titik C. Karena reaksi RAV16 ini arahnya vertikal ke atas, ketika vertikal harus dikalikan jarak horizontalnya. Sedangkan titik A dengan C kan segaris, maka tidak ada jarak horizontalnya. Sehingga yang 16 ini tidak kita gunakan sebagai perhitungan momen di titik C. Yang digunakan hanya nilai RAH 4 kN saja. Kemudian nilai momen di ujung batang AC, yaitu di titik C sudah dituliskan di sini, yaitu 32 perputarannya ke kiri atau berlawanan arah jarum jam, maka momen di batang CF, yaitu ini, di titik C-nya juga nilainya 32 momennya. Tapi sekarang arahnya berlawanan dengan yang arah ini. Arahnya jadi searah jarum jam. Ini, jadi searah jarum jam. Kalau yang tadi kan berlawanan. Sekarang dilawan menjadi searah jarum jam. Sehingga saling melawan. Demikian. Kemudian yang reaksi yang di sini tadi juga dimasukkan ke titik C. Menjadi ke atas. Kalau tadi di sini ke bawah, di sini menjadi ke atas reaksinya. Nilainya sama juga 16 ini. Kemudian reaksi horizontalnya yang ini tadi 4 kN arahnya ke kiri, maka masuk di batang ini, di titik C batang ini, 4 kN juga, tapi arahnya ke kanan. Seperti itu. Jadi saling berlawanan. Kemudian segala gaya dalam yang di titik C, dari kedua ujung batang, baik AC dan CF, sudah kita tuliskan semua. Kita sekarang beralih ke batang CF dan BF di area sini. Caranya sama juga, bahwasanya kita mulai dari ujung sini dulu saja. Di sini ada RBV, RBV tadi 16 kN arahnya ke atas, dari perhitungan sebelumnya tadi ya. Kemudian RBH-nya minus 4 kN. Ketika minus maka tadi ya, arahnya ke kiri, tapi penulisannya 4 kN arahnya ke kiri. Jadi seperti ini penulisannya. 4 kN arahnya ke kiri. Nah, di sini ada 16 ke atas, maka di titik F, di ujung batang BF, di sini 16 juga arahnya ke bawah. Di sini ada horizontal ke kiri 4 kN, maka di sini dilawan horizontal 4 kN ke kanan. Kemudian di titik F juga, karena ada momen ya, seperti ini tadi, ada momen, maka reaksi horizontal yang dikalikan dengan jaraknya ke titik F. Karena reaksi yang vertikal tidak mempunyai jarak ke titik F. Sehingga 4 kali 8 meter, yaitu 32. Porosnya di sini, jadi dia muternya searah jarum jam. Apabila dituliskan menjadi seperti ini. 32 arahnya perputarannya
Sehingga apabila dituliskan 32 arahnya searah jarum jam. Kemudian kita sudah selesai dalam penggambaran atau penulisan di titik F batang BF di sini. Di sini sudah selesai. Nah, kita sekarang tinggal mentransfer atau meneruskan ke titik F batang CF. Yang tadi ada reaksi 16 ke bawah, maka di titik F sini reaksi 16-nya ke atas. Di sini ada reaksi horizontalnya ke kanan 4 kN, maka di titik F sini 4 kN juga, tapi arahnya ke kiri. Di sini ada momen perputarannya searah jarum jam nilainya 32, maka di sini ada momen juga 32 arahnya berlawanan arah jarum jam, sehingga saling melawan. Demikian kita sudah selesai dalam penggambaran FBD-nya, yang kemudian kita dapat melanjutkan dalam penggambaran SFD, BMD, dan MFD. Ini SFD-nya, ini BMD-nya, kemudian ini NFD-nya. Kita juga coba untuk menggambarkan SFD, BMD, dan NFD. Dalam penggambaran ini sebenarnya tinggal plotting saja dari FBD yang sudah kita buat ini, diplotting saja ya. Kita mulai dalam penggambaran SFD-nya. Ini. Dalam penggambaran SFD-nya ini, SFD sendiri adalah diagram gaya geser ya, shear force diagram. Nah, tinggal menggambarkan angka-angka dari FBD. Apabila batang kita tegak, vertikal, maka yang dimasukkan adalah reaksi yang horizontal. Sedangkan apabila batang kita tidur atau horizontal, maka yang dimasukkan adalah reaksi ataupun beban yang vertikal. Nah, yang batang AC ini tegak ya, maka kita memasukkan reaksi atau beban yang horizontal. Kita mulai dari sini, ujung sini, terus nanti naik-naik, kemudian diakhiri ke sebelah kanan. Nah, di sini batang AC tegak, maka harus dimasukkan yang beban atau reaksi horizontalnya. Di titik A ada reaksi 4 kN, 4 kN, maka nilainya positif ya, ke kanan, maka kita tinggal menggambarkan ini 0, ke kanan 4 kN. Nilainya positif. Di sini plus ya. Kemudian dari A ke C ini tidak ada beban sama sekali ya, dari A ke C, maka nilai 4 kN itu datar, konstan, lurus. 4 kN dari ujung A ke ujung C. Kemudian di ujung C, kita tahu tadi bahwa ada beban reaksi horizontal 4 kN arahnya ke kiri. Maka tadi plus 4 kN di sini jadi minus 4 kN, sehingga ini diagramnya menjadi ke kiri. Tadi plus, kemudian ditambah minus 4 kN jadinya 0. Di sini berhenti ke 0, sehingga penggambaran kita sudah benar. Kemudian sekarang kita beralih ke batang CF. Batang CF sendiri, batang tidur atau horizontal, maka harus dimasukkan beban atau reaksi yang vertikal.
kita mulai dari ujung batang CF di ujung C dulu, yaitu ada reaksi vertikalnya 16 kN ke atas, maka kita gambarkan dari sini. Sini 0, tarik ke atas 16 kN plus. Kemudian dari C ke S tidak ada beban sama sekali ya. Tidak ada beban sama sekali, maka datar konstan. Datar. Kemudian di titik S ada beban 8 kN ke bawah. Sehingga plus 16 dikurangi 8 kN. Karena 8 kN ini arahnya ke bawah, maka minus. 16 kurangi 8, jadinya plus 8 di sini. Kemudian dari S ke D, konstan, digambarkan datar. Kemudian di titik D, ada beban 16 kN ke bawah, jadi minus 16. Dalam penggambarannya, tadi plus 8, kemudian dikurangi 16, jadi ketemunya minus 8 di sini. Di sini ada minus 8, kemudian dari D ke E tidak ada beban sama sekali, maka konstan. Kemudian di E ada beban lagi, nilainya 8 kN ke bawah, sehingga apabila digambarkan, sini tadi minus 8, kemudian dikurangi 8 kN, karena arahnya ke bawah ya, maka minus 8 dikurangi 8, jadi minus 16. Ini. Kemudian dari E ke F, konstan, datar penggambarannya. Kemudian di F, kita lihat ada reaksi ke atas 16. Jadi ini tadi minus 16 di sini, ada reaksi ke atas 16, maka ini reaksi ke atas 16 itu adalah, kalau dituliskan menjadi plus 16. Jadi di sini ada minus 16, kemudian di plus 16 menjadi 0. Tarik ke atas, ketemu 0. Ketika tepat di angka 0, maka penggambaran kita sudah benar. Kemudian kita sekarang menggambarkan yang batang BF. Batang BF sendiri adalah batang vertikal, maka harus dimasukkan beban atau reaksi yang horizontal. Ini ya batang BF. Ini tadi kurang ke kanan sedikit. Kita mulai dari titik B. Titik B sendiri ada reaksi horizontal ke kiri 4, jadi minus 4 gitu. Jadi sini 0, kemudian minus 4 ke kiri ya, 4. Ini minus. Kemudian dari B ke F tidak ada beban sama sekali, maka konstan. Sampai sini minus 4, kemudian di titik F, sini ada reaksi horizontal ke kanan, plus 4. Tadi minus 4, maka di sini plus 4 ketemu 0, tepat 0. Maka penggambaran diagram SFD kita di batang BF sudah benar, karena tepat di angka 0. Kemudian kita beralih ke penggambaran BMD. Dalam penggambaran BMD sini tinggal plotting saja momen-momen yang tadi sudah kita gambarkan ya. Apabila berlawanan arah jarum jam, maka negatif. Apabila searah, maka positif. Seperti itu. Nah, di sini di batang AC ada ujung A dan C. Di ujung A tanpa momen ya, maka digambarkan 0. Kemudian di C ada momen 32. 32 ini arahnya berlawanan arah jarum jam, maka minus. Nilainya 32. Kemudian di batang CF sini
di sini baik di ujung C sama F, ini sebenarnya tinggal mengikuti dari penggambaran momen yang sini. Jadi di titik sini, di C, untuk batang CF mengacu dari sini. Jadi di sini ada minus 32, maka di sini tinggal dibuat minus 32. Nanti yang di seberangnya, di ujung satunya juga minus 32. Kemudian di sini ada momen maksimum ya, di tengah bentang. Caranya dengan memasukkan beban-beban ini ya. Beban-beban ini kita tinjau ke sebelah sini, ke titik D gitu. Jadi ada reaksi 16 kN arahnya ke atas, ditinjau ke titik D. Kemudian ada 8 kN arahnya ke bawah, tinjau ke titik D. Kemudian sini sudah ada nilai 32 negatif momennya, maka di sini nanti bisa didapatkan berapa. Kemudian di batang yang BF sini, tinggal gambarkan juga, ini ada 32, arahnya searah jarum jam ya, maka positif 32. Ini positif 32. Jadi sekiranya penggambaran BMD seperti ini. Nah, kita bisa juga dalam penggambaran BMD tidak perlu memperhatikan atau tidak mengacu FBD. Jadi FBD ini sebenarnya kita tidak usah buat tidak apa-apa. Kita BMD kita acu dari SFD bisa juga seperti itu. Dengan cara menghitung luasan. Jadi luasan dari pias-pias ini yang kita arsir. Contohnya saja apabila kita ingin meninjau yang sini, karena sini ada momen ya, maka tinggal ini, luasan dari pias ini, persegi panjang yaitu lebarnya 4 meter, panjangnya sini atau tingginya adalah 8 meter, maka 4 kali 8, ketemu 32. Seperti itu. Kemudian kita beralih ke penggambaran NFD atau Normal Force Diagram. Nah, penggambaran NFD ini kebalikannya SFD ya. Kalau Normal Force Diagram ini adalah apabila batangnya vertikal, maka yang dimasukkan di situ adalah reaksi yang searah dengan batang tersebut, yaitu yang vertikal. Tapi kalau batangnya tidur, maka reaksi yang dimasukkan adalah reaksi yang tidur, yang horizontal. Nah, kita lihat. Di sini ada batang AC, kemudian di sini ada batang BF, sedangkan yang ini ada CF. Oke. Nah, di batang AC sendiri, AC reaksi yang searah dengan batang yaitu 16. Di titik A atau di ujung A ada 16 arahnya ke atas, di ujung C ada 16 arahnya ke bawah, maka saling mendekati ya. Ini ke atas, ini ke bawah, saling mendekati nilainya 16, maka nilainya dituliskan di sini atau digambarkan 16, nilainya negatif karena saling mendekati. Ketika mendekati itu tekan. Kalau tekan itu negatif. Demikian ya, tinggal gambarkan saja. Ini 16, nilainya negatif. Sama juga di
batang BF. Batang BF sendiri di ujung B-nya ada 16 ke atas, di ujung F-nya ada 16 ke bawah. Di sini di ujung B-nya 16 ke atas, di ujung F-nya 16 ke bawah, sehingga arahnya saling mendekati, maka 16 negatif juga. Seperti ini. Kemudian kita beralih ke batang CF. Di batang CF sendiri, kita bisa melihat di sini batang CF itu tidur ya, horizontal, maka reaksi yang dimasukkan yang horizontal juga, yang searah dengan batang tersebut. Di ujung C-nya ada 4 kN arahnya ke kanan, di ujung F-nya ada 4 kN arahnya ke kiri, jadi saling mendekati. Digambarkan jadi 4 kN, kalau mendekati, yaitu tekan ya, maka negatif. Seperti itu. Tapi apabila contohnya saja, di batang AC saja deh, di sini apabila di ujung A-nya ini ke bawah, misalkan saja ke bawah 16, kemudian di ujung C-nya sini ke atas 16, maka dalam penggambarannya bukan negatif, tapi positif, karena di ujung A-nya ini ke bawah, di ujung C-nya ke atas, arahnya kan saling menjauhi. Apabila saling menjauhi itu adalah tarik, sehingga saling menarik. Kalau tarik adalah positif. Sehingga kalau digambarkan di sini menjadi positif 16. Gambarnya ke sebelah kiri. Positif 16. Kira-kira seperti itu. Apabila arahnya saling berlawanan, saling menjauhi, menjadi positif. Demikian kita sudah membahas mengenai penggambaran FBD, SFD, BMD, NFD pada contoh soal struktur portal 3 sendi.